Kalian harus tahu nih, industri hiburan Tiongkok lagi diguncang kasus tragis sekaligus misterius setelah aktor populer drama Cina Yu Monglung ditemukan tewas di apartemennya. Tapi yang bikin geger bukan cuma kabar kepergiannya, melainkan teori-teori konspirasi yang terus bermunculan sampai menyeret nama artis lain, bahkan bikin publik curiga ada rahasia besar yang sengaja ditutup-tutupi. Tanggal 11 September 2025 kemarin, dia dikabarkan di lantai tinggi apartemennya di Beijing. Polisi merilis laporan resmi kalau Yu Monglung meninggal karena kecelakaan usai mengonsumsi. Ibunya sendiri bahkan sempat meminta semua orang berhenti sebar rumor dan percaya pada hasil penyelidikan. Tapi kenyataannya internet gak pernah berhenti bikin spekulasi. Beberapa akun medsos mengaku ada rekaman yang nunjukin Yu Monglung sempat kembali masuk apartemen lalu akhirnya dicari. Bahkan ada foto jendela apartemennya yang penuh goresan dan bekas tangan seolah memperlihatkan usahanya yang terakhir untuk bertahan hidup sebelum. Dan makin gila lagi, ada rumor ekstrim yang bilang Yu Monglung ini sebenarnya udah jadi korban sejak usia 25 tahun. Netizen percaya dia ditekan habis-habisan baik fisik maupun mental oleh orang-orang kuat di industri hiburan. Mulai dari kerja di bawah kontrak ketat yang bikin hidupnya terpenjara sampai yang bikin dia nggak bisa kabur. Gak berhenti di situ, ada juga teori kalau Yu Monglung menyimpan sebuah USB drive berisi bukti skandal besar pencucian uang, transaksi gelap sampai nama-nama artis dan pejabat penting. Menurut rumor, dia hanya untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Yang bikin makin merinding, beberapa video lama Yu Monglung yang katanya memperlihatkan dia menangis, menjerit, bahkan minta tolong tiba-tiba hilang nih dari internet. Nah, hilangnya video itu justru bikin orang makin yakin kalau ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi baru-baru ini pihak kepolisian menyangkal hal tersebut nih dan sudah menangkap beberapa akun yang katanya udah menyebarkan video palsu demi cari sensasi. Tapi tetap aja, kasus ini bikin publik bertanya-tanya, apakah kematian Yu Monglung benar-benar kecelakaan biasa atau ada permainan gelap di balik layar industri hiburan Tiongkok? Fan Sici tanggapi serangan netizen terkait isu kematian Yu Monglung. Fan Sici belakangan menjadi sasaran hujatan di media sosial usai dikaitkan dengan kasus yang melibatkan Yu Monglung. Kolom komentarnya dipenuhi dengan kata-kata kasar dan serangan dari netizen. Menanggapi hal tersebut, Fan Sici akhirnya memberikan klarifikasi. Awalnya saya tidak ingin mengganggu perhatian publik, tapi setelah beberapa hari ini, saya ingin mengatakan bahwa cyberbullying sama sekali bukan candaan. Ucapan palsu dan unggahan penuh kebencian bisa melukai seseorang dengan sangat dalam. Lepaskanlah genggaman tanganmu, pergilah.小心小心，电梯，小心电梯到，谢谢谢谢谢谢谢谢。小心哦！妈妈，你现在小心小心。没事，谢谢。小心哦，小心。哦，谢谢谢谢谢谢。好棒！我的梦是哪的？谢谢。老师加油！谢谢。小心小心。你的生日我们可能在南京都不能给你过，对，就不能给你过。生日快乐！没事，我收到了，谢谢。谢谢谢谢。Guys, aku tuh nggak tahu ya harus nangis yang keberapa kali gitu nangisin berita tentang Yu Monglung ya, dari kebaikan Yu Monglung ini. Yu Monglung ini katanya guys ya, yang sempat vakum itu kan dia itu kan mengajar ya guys ya ke sebuah kota kecil yang ada di Cina, terus dia itu memakai pakaian dinginnya gitu ya, terus memakai kemeja, memakai baju-baju yang harganya murah gitu, yang harganya diskon. Terus dia itu pakai baju yang harganya 70 yuan, kalau kita rupiahkan itu harganya senilai 160 ribuan gitu ya, sedangkan yang dia sumbangkan itu 200.000 yuan, jadi sekitar 460 jutaan gitu ya guys ya. Bahkan dia juga sempat menyumbangkan dengan uangnya dia sendiri itu senilai 500.000 yuan guys, kalau kita rupiahkan itu 1 M lebih gitu ya. Jadi dia itu juga rela tinggal di tempat tidur yang besi, terus nyimpen baju yang pakai kardus aja gitu ya, di saat artis-artis lain ketika ada bencana itu memakai baju, memakai jaket yang harganya mahal, tetapi Yu Monglung itu tetap dengan baju yang ia kenakan yang murah gitu. Guys, ini aku menurut komentar ya netizen Cina yang berkomentar di postingan aku yang ada di TikTok gitu ya. Aku tuh bener-bener yang sedih banget gitu yang bacanya, sampai-sampai katanya kalau artis lain itu memakai pakaian yang minimal harganya itu yang 10.000 yuan gitu ya, kalau kita rupiahkan ya sekitar 23 jutaan. Mereka pakai pakaian yang puluhan juta gitu ya, namanya artis. Tapi Yu Monglung itu tetap dengan rendah hatinya memakai baju-baju yang murah, padahal dia aja menyumbangkan buat bencana itu sampai uangnya banyak banget gitu ya. Selama 3 tahun diberhentikan itu katanya guys.
dia itu mengajar gitu ya, melakukan hal-hal yang positif. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Yu Menglong. Tadi kalian sudah melihat ya beberapa titiknya ya terkait info dari Yu Menglong. Nah, ini aku lanjutin lagi. Yu Menglong katanya guys ya, diundang makan malam dan dibuang ke oleh Song Yiren ya. Hanya korban dan para pelaku yang tahu kebenarannya, mereka bisa membohongi orang-orang sekitar. Tapi Tuhan Maha mengetahui ya, mereka akan suatu hari nanti. Bahkan jika sistem hukum gagal menghukum mereka yang melakukan kejahatan, tindakan mereka akan selamanya menghantui mereka dan keturunan mereka selama 7 generasi ya. Hidup ini singkat, tetapi kita tidak boleh membiarkan orang jahat lolos dari konsekuensinya kejahatan mereka. Omong-omong, Cheng King-song dan Song Yiren keduanya benar-benar mirip ayah dan anak katanya gitu guys. Katanya sih mirip ya. Song Yiren ini 32 tahun dan Cheng King-song ini 57 tahun guys ya. Nah, ini kita lihat apa lagi, ada info apa lagi nih ya. Nah, ini ketika kamu bernyanyi suaramu sangat merdu. Kini tinggal kenangan ya. Ayo berbayar tagar guys. Justice for Yu Menglong ya. Suaranya bagus loh guys, ada ganteng juga ya. Waduh. Berapa hanya orang-orang seperti Yu Menglong yang lahir di kota Urumqi ya, provinsi Xinjiang ya, yang bisa menyanyikan irama lagu provinsi Xinjiang dengan merdu, karena walaupun bisa bahasa Mandarinnya sama, tapi logat orang-orang provinsi Xinjiang itu berbeda ya. Kayak agak-agak ini ya, Vietnam gitu ya, kayak Kamboja gitu atau Thailand gitu. Nada-nadanya tuh logat-logatnya kayak itu. Nah, ini ada warga gelar aksi damai di depan kantor polisi Tiongkok ya. Suarakan tuntutan keadilan untuk aktor Alan Yu Menglong ya. Nah, itu banyak banget orang-orang tuh ya. Dan ada poster buat spanduk ya, gambar dari Yu Menglong ya. Benar, di dalam video ini sangat jelas ya. Terlihat ya, apanya yang terlihat? Kebohongan dari pemerintah dan kepolisian Cina ya. 战狼的谎言，大家看看对比一下于朦胧生前的声音和他正在被虐待时候的声音是不是同一个人？明眼人一听就是同一个人，非常肯定，只要拿这段视频就可以立案，对不对？中共的警方啊，指鹿为马，罔顾事实，说这是自杀，这基本上就是司法腐败呀，暗无天日。 Dengarkan suara Yu Menglong dalam klip siaran langsungnya guys ya. Seperti suara tagisan tadi ya. Tuh, mirip guys ya suaranya pas gitu, mirip guys. Xie masih terima kasih gitu guys ya. Itu bahasa Cina. Nah, menurut kalian guys terkait infonya ini mungkin ada pertanyaan atau ada reaksi, ada komentar, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Mudah-mudahan keadilan buat Yu Menglong ini bisa ditegakkannya. Tapi ini masih simpang siur sih sampai saat ini, kan beritanya masih belum jelas ya, alias ini kok belum ada pemakaman gitu ya guys ya. Apakah emang benar sudah meninggal atau masih hidup? Karena ini sampai saat ini masih ini guys ya. Hanya beritanya itu aja ya, di apartemen terus ada di jatuh gitu ya. Nah, tapi belum ada kabarnya gitu guys ya. Jenazahnya gimana gitu ya.
Harusnya sudah ada ya pemakaman atau apa, ini tidak ada. Makanya ini sampai saat masih jadi pertanyaan gitu guys ya. Apakah sudah meninggal atau emang mungkin lagi koma gitu ya, masih di rumah sakit lagi koma. Jadi masih disembunyikan oleh kepolisian China, mungkin Tiongkok gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana, punya info atau apa bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.